Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati dan kita banggakan segenap pemirsa, Abdina gini, para pejuang Masjid Peduli yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita jumpa lagi dengan bincang-bincang di channel YouTube-nya Masjid Nurul Islam Peduli Karangtawang. Dan pagi ini kita akan membahas seputar tentang persiapan subuh raya. Gelaran acara subuh raya yang akan digelar pada tanggal 17 November 2024, tepatnya hari Ahad. Dan ini akan melibatkan seluruh komponen dan masyarakat yang ada di Desa Karangtawang. Tentu saja ini adalah sebuah gelaran yang cukup kolosal dan akbar yang akan melibatkan seluruh warga. Tentu saja akan banyak hal yang harus dipersiapkan terkait dengan kegiatan ini. Dan telah hadir di studio kami untuk membahas masalah ini, yaitu salah satu Dewan Pengarah di tim Masjid Nurul Islam Peduli Karangtawang, yaitu rekan saya Pak Dr. Andes Anwar Baharudin MPD sebagai Dewan Pengarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana? Pak SBY, alhamdulillah baik-baik saja. Ya. Makin kesini, alhamdulillah Pak SBY kami merasa makin senang bahagia. Ya. Makin kesini, alhamdulillah Pak SBY kami merasa makin senang bahagia mendekati kegiatan yang ditunggu-tunggu hari H yang direncanakan oleh DT Nurul Islam Peduli kaitannya dengan launching subuh raya yang akan digelar. Oke, itulah yang menarik Pak Kadis terkait dengan masalah launching gelaran subuh raya yang akan digelar pada tanggal hari Ahad 17 November 2024. Sebetulnya apa saja sih yang harus dipersiapkan terkait dengan kegiatan tersebut? Sarana dan prasarana dan lain-lain, bagaimana nih Pak Kadis, bisa dijelaskan begitu? Saya kira untuk persiapan sudah cukup kalau saya lihat dari panitia yang kita sudah dibentuk panitia khusus tim untuk pelaksana tim pelaksana di Nurul Islam Peduli ini Karangtawang, Nurul Islam Masjid Nurul Islam Karangtawang Peduli ini yang persiapannya begitu luar biasa, dan rapat yang dilakukan hampir tiap hari Jumat pada Jumat bersilaturahim. Jadi boleh dibilang hampir mendekati kesempurnaan Tinggal bagaimana nanti tingkat kebersamaan masyarakat, terutama para umat yang ada di Desa Karangtawang. Bahkan rencana katanya mau dihadiri unsur muspika, tokoh dan ketua DMI Kabupaten Kuningan. Ini tentu akan makin menyemarakan Jadi tinggal bagaimana nanti masyarakat berperan serta dalam kegiatan gebyar subuh raya memang yang diidam-idamkan oleh baik DKM maupun DMI Kabupaten Kuningan. Ya, maaf Pak Kadis, subuh raya ini akan digelar secara rutin, apakah per bulan atau per minggu? Mengingat setahu saya di Karangtawang itu kan banyak masjid dan musola gitu kan. Ya, ini barangkali Pak Kadis bisa jelaskan apakah ritmenya adalah sebulan sekali atau bagaimana Pak? Ini kan tergantung. Jadi panitia pengarah sudah musyawarah, dan tentu yang awalan adalah mungkin sebulan sekali kalau yang dibilang subuh raya. Kaitannya tadi Pak SBY sudah menyampaikan bahwa tentu di Karangtawang juga harus diprotek, jangan sampai jomplang ketika ada subuh raya, musola-musola kecil jadi kosong tentu harus ada keseimbangan Ya tentu di masjid subuh raya ala seperti sholat Idul Fitri dan tetapi tetap di musola-musola atau langgar-langgar yang ada di tiap blok-blok harus hadir juga. Nah, jadi rencana untuk subuh raya dilaksanakan per bulan sekali. Apakah nanti di awal bulan atau di akhir bulan per tiap hari Ahad. Sementara untuk subuh yang boleh dibilang agak gebyar itu dilakukan setiap hari Ahad rencananya. Ini subuh raya pertama Ini subuh raya pertama tentunya. Ini sebagai di launching. Mudah-mudahan kami harapkan, karena ini intinya adalah ingin memakmurkan masjid yang ada di Desa Karangtawang, kebanggaan masyarakat dan umat yang ada di Desa Karangtawang. Tentunya ikhtiar dan usaha dari segenap jajaran panitia dan Dewan Penyantun dan Pembina ingin agar benar-benar launching ini berjalan secara gebyar dan sukses gitu Baik Pak Kadis Anwar, subuh raya ini sebetulnya harapannya apa nih digelar subuh raya ini untuk masyarakat gitu, gimana? Tentu harapannya masyarakat makin tersadarkan untuk sholat berjamaah di waktu subuh ini kan.
tentu setiap Muslim tentunya beribadah, apalagi di Karangtawang kami sangat percaya. Akan tetapi untuk sholat subuh ya rata-rata mungkin kapasitasnya tidak seperti sholat Isya atau sholat maghrib ya. Inilah harapan dari para pembina ini atau dari jajaran pengurus ini, dengan gebiar subuh raya betul-betul makmur Masjid di Nurul Islam Karangtawang ini terasa. Dan jangan mungkin ada kegiatan yang seperti di DMI catatan ada di Desa Legok Kecamatan Cidahu itu sudah melaksanakan ya. Tapi kita juga tidak salah kan, semua juga nanti pada saatnya seperti Legok Cidahu semua. Intinya untuk menumbuhkan semangat berjamaah. Nah, gitu ya. Itulah betul seperti itu. Jadi intinya dalam rangka sholat berjamaah di sholat subuh. Iya, apalagi di luar negeri katanya. Karena subuh itu biasanya cenderung malas gitu ya. Betul, di Turki katanya saya dengar itu tiap sholat subuh orang sampai seperti sholat Idul Fitri bawa kendaraan, bawa mobil. Kalau di Eropa kan jarang seperti di Arab orang bawa motor, bahkan mobil katanya. Maaf saya potong. Untuk menggairahkan umat jamaah warga yang ada di Desa Karangtawang ini, tentu saja kiranya ada sesuatu yang supaya mereka itu bergairah untuk datang ke masjid jelang subuh raya nanti. Apa saja sih yang dipersiapkan untuk mereka? Panitia setahu kami udah menyiapkan ya beberapa semacam insentif lah untuk merangsang agar di awal biasanya orang itu kan kalau sudah terbiasa tidak terus jadi persoalan kan gitu. Supaya berbondong-bondong orang datang, ini panitia sudah menyediakan beberapa door prize. Door prize, ya, betul. Yang dari yang terbesar sampai yang terkecil ya. Katanya bahkan ada lemari es atau kulkas 2 pintu dan juga ada sepeda 2 buah. Ini juga lumayan kan. Artinya untuk sepeda mungkin untuk agar orang bisa bergairah untuk berolahraga gitu, untuk mengedukasi juga. Jadi berarti ini adalah dalam rangka menggairahkan umat. Nah, itulah salah satunya adalah diberikan semacam stimulus. Stimulan gitu seperti door prize diharapkan seperti itu. Saya kira yakinlah umat akan berbondong-bondong tanpa hadiah pun ini, apalagi panitia yang begitu luar biasa. Udah jor-joran itu agar masyarakat Karangtawang ini. Ekspektasinya gimana, Kang? Ekspektasinya jemaah itu bakal hadir berapa banyak di barangkali? Barangkali bisa diprediksi. Saya kira ini kalau perkiraan ya, namanya perkiraan bisa terjadi dan ya, tapi yakin itu membludak pasti ya. Bisa di atas 1.000 ya, kapasitas 1.000 katanya. 1.000 kurang lebih seperti itu. Masya Allah, karena saya dengar untuk publikasinya udah lumayan ya. Ya, cuman harapan juga nanti ada publikasi keliling ya yang ke tiap-tiap blok, karena komunikasinya melibatkan seluruh stakeholder. Di antaranya para kepala kadus, kepala dusun juga ikut dilibatkan, RT juga. Jadi informasi saya kira ini sudah nyampe ke umat, ke masyarakat yang ada di Desa Karangtawang, Pak SBY. Tim itu sebetulnya bagaimana sih Pak Kadis? Dengar-dengar nih, maaf ya. Ini adalah dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat agar masjid punya kepedulian sosial, artinya masjid bisa berbagi dengan umat dan lain-lain. Itu dengar ada ini adalah awal dari kegiatan seperti itu ya. Iya. Kedepannya gitu. Kedepannya itulah, makanya kan diberi namanya juga sudah membranding diri ini Masjid Nurul Islam Peduli dengan peduli ya. Peduli artinya mungkin kalau bahasa kerennya care ya, atau mungkin bahasa kitanya Nurul Islam Care. Nurul Islam Care ya. Memperhatikan masyarakat dan umat, terutama umat yang memang perlu kita bantu ya. Jadi kaum duafa yang tentu untuk untuk kebutuhan hidup sehari-hari, untuk makan dan minum sebagai kebutuhan mendasar manusia. Nah, nanti ini di program peduli ini akan dipedulikan gitu. Tentu datanya harus mungkin di desa yang punya artinya desa yang ini, yang data yang paling. Kalau untuk subuh raya, saya dengar juga ada informasi bahwasanya juga akan ada pembagian paket sembako untuk orang yang berhak menerima atau penerima manfaat. Betul. Ini katanya seperti itu. Memang rencananya seperti itu karena peduli yang paling utamanya adalah untuk kaum duafa ya. Kaum duafa ini akan diperhatikan, yang katanya satu paket entah berapa, yang jelas itu untuk ada beras, ada Indomie. Ya cukuplah untuk membantu minyak goreng dan lain sebagainya. Saya kira begitu luar biasa. Dan ini ingin agar masyarakat terutama yang memang jadi sasaran dari program kami itu betul-betul
tercover dan apa namanya tepat sasaran gitu ya. Ya, memang saya juga sempat juga mendengar bahwa kegiatan seluruh rangkaian kegiatan ini juga mendapat dukungan luar biasa dari Hisana Group katanya. Iya. Nah, tapi untuk sembako sendiri Pak Kadis katanya ada dilelang juga nih, ada dari saudara-saudara kita yang udah saya dapat 10 paket. Nah, transfer begitu. Ada lagi Pak siapa gitu. Iya. Dengar-dengar seperti itu Pak ya? Iya betul sekali, itu luar biasa. Sudah sampai informasinya ke sana ya Pak? Iya, sudah sampai, bahkan melibatkan seluruh warga masyarakat Karangtawang, baik yang ada tinggal di Kuningan, di Karangtawang sendiri maupun di luar Karangtawang, di perantauan, baik itu yang ada di Jakarta, di Bandung, Bekasi dan lain sebagainya ikut terlibat. Tentu kalau keluarga Hisana kita tidak perlu lagi ini sebagai motivator atau sebagai inisiator ya. Tentu yang begitu luar biasa, tetapi ini kan masyarakat dan masjid ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab keluarga Hisana, tetapi luar biasa kami berterima kasih kepada Hisana Group yang sudah menginisiasi program Nurul Islam Peduli yang begitu luar biasa. Cuma tinggal bagaimana masyarakat kita mungkin menyikapinya Pak SBY kan gitu, tentu agar ke depan makin disempurnakan program. Harapan untuk masyarakat yang ada di Karangtawang maupun di perantauan apa tuh Pak? Harapan masyarakat tentu agar tadi ya seperti saya sampaikan bahwa tanggung jawab kepedulian terhadap umat, terhadap masyarakat bukan hanya tanggung jawab saya akan closing statement barangkali untuk pagi ini di kesempatan dialog bersama Pak Dr. Andes Anwar Bahrudin MPD selaku Dewan Pengarah pada tim Masjid Nurul Islam Peduli. Telah ngobrol banyak dan mudah-mudahan bermanfaat untuk yang menyimak acara ini. Amin. Tetap bersedekah, tetap berbuat baik, karena kebaikan hanya akan berbalas dengan kebaikan. Saya Subaryadi Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.